Rekan-rekan sekalian, apa kabar? Senang berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan sikap hati pada saat berdoa. Nah, saudara dikasih Tuhan, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana sikap hati yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Nah, saya awali untuk membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 25 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ternyata di dalam ayat Mazmur ini Tuhan membimbing, ya, Tuhan mengarahkan setiap orang yang rendah hati, ya, menurut hukum, dan Ia mengajarkan kepada orang-orang yang rendah hati itu tentang jalan. Jalan apa? Jalan kehidupan. Jalan apa? Jalan menuju kepada yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, bagi saudara-saudara sekalian, apa itu doa? Ya, bagi kita doa itu seperti apa? Nah, ada 3 hal yang saya sampaikan kepada kita di sini, bahwa doa itu adalah kekuatan kita. Tidak ada kekuatan apapun yang memberi kita kekuatan, kemampuan dalam menjalani kehidupan kita ini selain dengan doa. Nah, jadi dengan berdoa maka kita dapat sesuatu hal yang baru, kekuatan yang baru, ya, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita ini, untuk kita bisa menjalani pekerjaan kita, untuk kita bisa menjalani, ya, setiap langkah demi langkah yang kita tempuh, yang kita raih dalam setiap kehidupan kita. Kemudian doa itu adalah nafas, ya. Bicara tentang nafas adalah bicara tentang kehidupan. Bagi kita sebagai orang Kristen, doa itu adalah nafas kehidupan yang memberi kita dorongan, yang memberi kita motivasi, yang memberi kita gairah, yang memberi kita udara, nafas yang senantiasa, ya, kita nikmati, kita rasakan, kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, doa itu bagi kita adalah solusi atau jawaban atas setiap persoalan, setiap masalah, setiap tantangan, ya, setiap kesulitan demi kesulitan yang kita alami, yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita setuju, kita yakini bahwa doa itu kekuatan, nafas, dan solusi atas setiap kehidupan kita. Oleh karena itu sikap kita untuk melakukannya, untuk menjalankannya seperti apa? Saya sudah bahas kepada kita bahwa ada 2 sikap, ya, ada 2 bentuk hidup kita ketika kita melakukan doa ini, yaitu sikap hati dan sikap fisik atau tubuh, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, bagaimana sikap hati saat berdoa yang diajarkan oleh Alkitab, ya. Berdoa dengan rendah hati, saya sudah bahas ini. Kemudian berdoa dengan sederhana seperti anak-anak yang saya juga sudah bahas di video sebelumnya. Dan yang ketiga yang kita bahas pada hari ini adalah berdoa dengan roh dan kebenaran. Sekali lagi, berdoa dengan roh dan kebenaran. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 dan di Roma pasal 8 ayat 28. Nah, kita baca. Dan sebelumnya, mengapa sikap hati penting? Nah, ya, mengapa sikap hati penting?
Nah, ada 3 jawaban yang saya bagikan kepada saudara-saudara sebelum kita baca ayat firman Tuhan tadi. Yang pertama, perhatikan baik, karena hati pusat kehidupan. Jadi itu penting sikap hati. Ya, penting sikap hati. Bicara tentang sikap adalah bicara tentang bentuk. Ya, bicara tentang caranya, ya, atau gayanya untuk melakukan, mengimplementasikannya, melaksanakannya. Apa itu? Yaitu doa. Memang kita yakini, kita akui bahwa Tuhan yang kita sembah tidak dibatasi oleh apapun, baik itu ruang, baik itu keadaan, situasi, bentuk, dan lain sebagainya. Ya, tetapi perlu kita pahami bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka perlu sikap kita yang baik. Dan ini yang kita pelajari adalah sikap hati. Kenapa penting sikap hati? Karena dari hati terpancar kehidupan. Karena hati ini adalah pusat kehidupan kita. Nah, seperti yang dikatakan oleh Amsal, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Ya, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi ketika orang datang kepada Bapa berdoa, hatinya perlu ya sesuatu yang benar-benar ditunjukkan, ya, dijaga sikap hatinya. Karena dari hati ini pusat, ya, terpancar kehidupan, ada kehidupan. Kemudian apa lagi? Mengapa sikap hati penting? Karena hati ini adalah dilihat oleh siapa? Oleh Bapa. Jadi Tuhan tidak melihat rupa, tidak melihat model dan lain sebagainya. Tapi yang dilihat Tuhan itu adalah hati kita. Ya. Jadi untuk kita berdoa dengan baik, dengan sempurna, maka kita harus memperhatikan sikap hati kita. Ya, karena Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat wajah kita, kecantikan kita, kegantengan kita, ya, kekayaan kita, tapi Dia melihat hati yang paling terdalam, hati yang paling terdalam sekali. Makanya kita harus jaga sikap hati kita ini ketika kita bergaul dan berhubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, alasannya adalah karena dengan hati manusia bisa berkenan kepada Allah. Ya, dengan hati maka kita berkenan kepada Allah. Dengan hati manusia berkenan, diterima, disetujui, diiyakan oleh Allah, oleh Bapa kita. Jadi itu penting sekali. Nah, dari ketiga alasan ini, maka saya sampaikan kepada kita bahwa sikap hati sangat ditentukan oleh ya apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan memang tidak dibatasi, tapi penting untuk kita jaga sikap hati kita ya ketika kita berdoa. Nah, sekarang kita lihat ya sikap hati yang diajarkan oleh Alkitab pada saat berdoa. Nah, ini tadi yang ketiga yaitu berdoa dengan roh dan kebenaran. Ya, sekali lagi yang pertama dan yang kedua saya sudah bahas di video sebelumnya. Nah, kita baca ayat firman Tuhan ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan-penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah,
di dalam ayat yang ke-23 dan ke-24 ini bicara tentang ya esensi daripada Allah. Ya, artinya Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbentuk roh adanya. Ya. Jadi ketika ada orang atau kita datang kepada Dia, maka sikap hati kita harus ya berdoa dengan roh. Ya. Di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita ada roh. Dan roh kita itulah yang menyampaikan kata-kata, menyampaikan permohonan, menyampaikan kerinduan-kerinduan kita. Ya, menyampaikan setiap isi hati kita. Dengan roh kita inilah yang menjadi perantara. Sehingga kita bisa sampai, sehingga kita bisa ya didengar oleh apa? Oleh Tuhan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Allah itu roh adanya, maka kita juga harus berdoa di dalam roh. Ketika Tuhan ciptakan manusia, lalu Allah menghembuskan nafas roh kehidupan dalam kehidupan manusia, maka di dalam roh kita inilah yang berbicara kepada Tuhan, ya, sehingga kita bisa terkoneksi, ya, bisa terhubung, bisa tersambung dengan Allah, dengan Bapa. Nah, penting ini saudara dikasih Tuhan, ya, penting sikap hati kita saat berdoa adalah berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena karena Allah itu adalah roh adanya. Ya, maka kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Nah, selanjutnya di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk kita berdoa, ya bergaul kepada Sang Pencipta kita, kepada Bapa kita, maka kita harus meyakini bahwa Allah Tuhan kita turut bekerja di dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi, ya, dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Nah, di dalam hal ini, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh datang kepada Allah, maka Dia akan mendapatkan dan Allah mendatangkan ya, sesuatu yang Dia perlukan, yang Dia inginkan terjadi dalam kehidupan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berdoa dengan sikap hati, ya, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Berdoa dengan roh dan kebenaran artinya adalah sikap berdoa yang benar adalah berdoa dengan roh, ya. Sikap berdoa yang benar adalah berdoa dengan roh. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah roh, ya, dan kita juga punya roh. Maka sikap hati kita adalah berdoa dengan roh. Biarlah roh kita yang bercakap-cakap, berkomunikasi, berbicara, menyampaikan semua permohonan, semua kerinduan, semua yang isi hati kita kepada Allah. Nah, jarang sekali orang memahami hal ini, ya. Jarang sekali orang mengetahui hal ini. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa
ketika kita berdoa kepada Allah, biarlah roh kita yang berbicara kepada Allah. Yang kedua, sikap berdoa yang benar adalah berdoa dengan kebenaran. Ya, hati kita penuh dengan kebenaran, tulus, ikhlas. Ya, kalau ada dosa, kalau ada perbuatan, kalau ada masalah, segera kita bereskan terlebih dahulu. Ya, segera kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, kita harus berdoa dengan benar-benar hati yang tulus, suci. Ya. Sikap berdoa yang benar adalah berdoa di dalam kebenaran. Kebenaran yang Tuhan mau, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan perlu kita pelajari, perlu kita ingat, perlu kita terapkan itu dalam kehidupan kita. Di dalam berdoa, hati kita harus bersih dan benar di hadapan Bapa. Ya, harus benar, harus bersih, tulus. Ya, jadi kalau kita mau datang, jangan datang dengan tangannya hampa. Ya, saudara sekalian, kita semua harus memahami dengan sikap berdoa yang Tuhan kehendaki. Amin. Sehingga doa-doa kita, kerinduan kita berkenan kepada Allah. Dan saya percaya Allah akan mendatangkan kebaikan, berkat-Nya, jawaban atas kehidupan kita kalau kita memiliki sikap hati yang berdoa dengan ruh dan kebenaran. Ya, sikap hati yang berdoa dengan roh dan kebenaran, itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.